Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Herbal SJ, rajanya lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Hari ini kita akan membahas lagi masalah psikosomatis dan anxiety. Itu yang sebenarnya tidak ada, atau kenapa anxiety atau psikosomatis itu sulit sekali sembuh, bahkan banyak sekali di YouTube atau penawaran obat-obat lambung psikosomatis atau anxiety tadi. Itu kenapa? Karena sebenarnya anxiety dan psikosomatis itu bisa ada karena kita merasakan sakit. Nah, sakit yang seperti apa yang membuat kita jadi psikosomatis atau anxiety atau takut yang berlebihan itu? Anda tinggal masukkan ke logika Anda supaya Anda itu tidak terlalu ketakutan. Supaya Anda tidak ketakutan bagaimana? Pernahkah Anda cemas baru ngerasa sakit, atau sakit dulu baru Anda cemas? Terus, pernahkah Anda cemas baru badan tidak enak, atau badannya merasa tidak enak dulu baru kita cemas? Nah, penyebabnya yang membuat kita psikosomatis dan anxiety itu sebenarnya karena kita merasakan badan tidak nyaman, ya. Saat badan tidak nyaman, kok di dada, di punggung tidak nyaman, bahkan kita kok sering debar-debar, sering lemes, sering sesek. Nah, itu akhirnya karena kita nebak-nebak sendiri, di situ timbullah rasa takut. Nebak-nebak, jangan-jangan apa saya mau mati? Terus apa kok rasanya kayak orang mau mati, sedangkan kita juga nggak pernah mati, jadi kita nggak tahu rasanya orang mati. Ini yang harus kita ketahui. Nah, kenapa orang-orang ini sulit sekali mengobati psikosomatis dan anxiety-nya? Karena yang diobati rasa takutnya, tidak akan mempan. Kalau mau mengobati penyebabnya, penyebab rasa takut itu apa? Penyebab psikosomatis itu apa? Dan penyebab anxiety itu apa? Anda bisa anxiety takut pergi, Anda bisa takut keluar rumah, takut keramaian, takut mati, takut ambulan, takut suara-suara burung, takut dengan suara keras, takut dengan orang berantem. Nah, itu karena badan Anda kan tidak nyaman. Biasanya orang yang psikosomatis dan anxiety itu biasanya diawali dari sering debar-debar, ya, sering debar-debar, badan lemes, agak nyesek, badan pokoknya nggak karu-karuan rasanya di punggung, terutama di punggung dan dada itu kok rasanya nggak nyaman sekali, terus keringat dingin. Nah, ini yang akan menyebabkan Anda mulai rasa takut timbul. Apalagi ditambah lagi Anda berobat kemana-mana nggak sembuh, tambah lagi ketakutan Anda. Makanya kenapa banyak orang pada sharing asam lambung, ya, sharing GERD, sharing MAH kronis, sharing anxiety, sharing psikosomatis, karena Anda salah dalam mengobatinya, akhirnya tidak ketemu. Coba, pernahkah Anda tidak ngerasa apa-apa di dalam badan, tapi Anda ketakutan berlebihan? Coba Anda balikkan seperti dulu waktu sebelum Anda kena jenisnya asam lambung yang akhirnya menjadi anxiety atau psikosomatis itu. Ini tidak akan terjadi, itu namanya ketakutan berlebihan tanpa sebab, itu nggak akan pernah terjadi. Makanya kalau Anda kok pengen sembuh,
obati yang menyebabkan psikosomatis dan anxiety, maka Anda akan tenang, tidak akan panik lagi, tidak akan anxiety lagi. Tapi kalau umpama Anda kok sudah sembuh tapi rasa panik masih ada, nah Anda kembalikan, Anda itu sebenarnya sudah masuk ke dalam faktor trauma. Trauma, ketakutan saat ada rasa sedikit-sedikit di badan Anda dihubungkan, jangan-jangan saya nanti sakit seperti kemarin lagi, jangan-jangan saya belum sembuh. Sedangkan yang dirasakan Anda itu sudah tidak ada hubungan dengan yang orang-orang yang divonis seperti asam lambung, GERD, anxiety, itu sudah nggak ada hubungan, tapi Anda sendiri yang menghubung-hubungkan. Akhirnya rasa trauma itu yang tidak kunjung hilang. Makanya kalau Anda sudah merasa sembuh, terus sakitnya kayak badan-badan pegel umpama, terus timbul umpama kok kaki-kaki pada pegel, pada linu, udah pijet saja, nggak usah dihubungkan dengan asam lambung. Kalau Anda sakit seperti itu udah nggak bakal sembuh kalau Anda senang menghubung-hubungkan. Nah, dari trauma itu juga mempengaruhi Anda juga jadi rasa takut. Asal makan sedikit agak begah aja takut, kok saya masih begah, jangan-jangan saya belum sembuh, atau jangan-jangan saya nanti akan kembali seperti yang dulu lagi, sakit asam lambung lagi itu. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi semua sekarang itu ya, kenapa orang-orang motivator-motivator ini kok banyak sekali di YouTube, terutama motivator ya masalah asam lambung, GERD, MAH kronis, dispepsia, gastritis, dan psikosomatis juga anxiety itu. Kenapa banyak sekali di YouTube? Bahkan Anda bingung. Ada yang bilang sakit seperti ini karena stres. Stres juga tidak membuat penyakit. Banyak orang bunuh diri saking stresnya, nggak asam lambung. Banyak orang sampai hampir bunuh diri ya, sampai hampir bunuh diri dan nggak jadi. Banyak orang yang masalahnya jauh lebih berat dari Anda juga tidak sakit asam lambung. Nah, Anda kira-kira lebih berat mana permasalahannya sebelum kena asam lambung dengan orang-orang yang hampir bunuh diri sampai kabur dari rumah saking stresnya. Lo itu yang kabur dari rumah nggak asam lambung, nggak anxiety, nggak depresi, tidak psikosomatis. Ini yang harus kita ketahui. Terus ada bilang pola makan yang baik yang bagaimana? Banyak orang yang makan bersih ya, dari makanannya selalu bersih, steril, bergizi tinggi ya, makanannya baik, terus makan teratur 3 hari sekali, 3 jam sekali, 3 jam sekali, sehari 3 kali. Nah, ini sampai ngomongnya itu beli kota. Makan 3 hari sekali. Nah, ini kurang baik. Apa pola makannya ini? Anda lihat rumah sakit mewah, isinya orang kaya semua, ya, isinya orang kaya semua yang makanannya bersih, terkontrol dengan rapi, bergizi tinggi. Lo penyakitnya serem-serem. Ada yang kanker lah, yang tumor, yang stroke, yang jantung, segala macam. Tapi ada kita lihat di kampung-kampung, di tempat-tempat kumuh, makan apa adanya. Kadang ada yang makan di pinggir kali. Untuk petani juga gitu, habis nabur pupuk kandang. Habis nabur pupuk kandang itu kuku-kukunya masih hitam-hitam. Itu makan, itu cuci tangannya itu asal-asalan, makan bersih, lu gak sakit. Nah, pola makan yang bagaimana itu yang dimaksud? Kita kalau berobat cari ilmu yang jelas-jelas bisa masuk di akal, masuk di logika, kita akan sembuh. Nah, terus pola hidup yang baik yang bagaimana? Tidak merokok, ya, tidak sering mabuk-mabukan, terus tidak senang dugem. Nah, ini pola hidup yang baik ya, tidak senang kayak gitu. Nah, kita bandingkan, orang yang ibadahnya tekun juga kena sakit, banyak sekali. Nah, itu seperti itu.
Tapi orang yang dugem loh pada sehat-sehat juga banyak. Terus orang yang rokok sampai tua sehat-sehat saja, yang nggak pada ngerokok malah pada sakit jantung dan mati juga banyak. Yang dugem juga begitu, yang mabuk juga banyak, sampai tua lo pada hidup. Yang pada nggak mabuk pada mati. Nah, pola hidup yang kayak apa yang dimaksud? Ini yang harus kita garis bawahi. Nah, tapi dalam pengobatan ya tak kasih tahu ini. Kenapa Anda bisa sakit? Sakit itu sebenarnya kita itu karena pemberian dari Allah. Nah, pemberian dari Allah kenapa? Anda tidak mempelajari di pengobatan, maka Anda dikasih sakit untuk memberikan rezeki kepada orang-orang yang mempelajari pengobatan. Karena Allah menurunkan ilmu pengobatan supaya ada yang diobati, yang harus ada yang sakit. Nah, tentang asam lambung, GERD, mah kronis, anxiety, psikosomatis, kenapa di tempat kami bisa sembuh, tapi di tempat-tempat lain Anda kesulitan untuk sembuh? Nah, kita dikasih ilmu sama Allah itu untuk mengobati Anda semua, karena pas saat menurunkan penyakit itu Allah punya maksud supaya ada orang bisa terkenal gara-gara menemukan ilmu pengobatannya itu. Nah, ilmu pengobatan masalah asam lambung, GERD, anxiety, mah kronis, dispepsia, psikosomatis, insya Allah ya baru kami. Makanya Anda kalau lihat komentar-komentar yang ada di video kami, itu rata-rata banyak yang sembuh dan banyak yang sudah males komentar, males nonton videonya. Karena apa? Karena sudah sembuh. Nah, nontonnya channel yang lain yang menghibur, bukan nonton penyakitan melulu. Itu seperti itu. Nah, cukup segini dulu. Kayak saya rasa ini sudah cukup sekali untuk membimbing Anda semua supaya Anda bisa berpikir dengan jernih dalam menghadapi penyakit. Tidak mudah ngeluh kemana-mana, tapi banyaklah berdoa, terus banyaklah bersedekah, insya Allah Anda akan dikasih kesehatan yang sempurna. Nah, semoga yang masih sakit segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.